Hari ini, kita bahas sebuah warisan besar, warisan kebijakan masa lalu, warisan yang masih menekan negara hingga sekarang. Ini bukan soal menyerang individu, bukan soal benar atau salahnya presiden tertentu. Ini tentang bagaimana kebijakan lama meninggalkan jejak panjang dan kini menjadi beban pemerintahan baru. Mari kita mulai. Setiap presiden dalam sejarah Indonesia punya catatan baik dan buruknya sendiri. Soekarno punya kekurangan, Soeharto punya kekurangan, dan presiden-presiden setelahnya juga tidak sempurna. Tapi yang sering kita lupakan adalah satu hal, kebijakan masa lalu tidak berhenti di masa lalu. Ia bergerak, ia diwariskan, ia mempengaruhi pemerintahan hari ini, dan sebagian kebijakan itu, menurut banyak pengamat, meninggalkan kerusakan yang belum diperbaiki. Salah satu isu terbesar yang disorot publik adalah rusaknya meritokrasi, sistem yang seharusnya menempatkan orang berdasarkan kemampuan, perlahan tergeser oleh faktor kedekatan dan loyalitas. Ketika jabatan tidak lagi dipilih berdasarkan kompetensi, maka struktur negara melemah. Pejabat yang tidak kompeten membuat keputusan yang tidak tepat. Keputusan yang tidak tepat menyebabkan kebijakan yang salah arah, dan kebijakan yang salah berdampak pada seluruh rakyat. Inilah awal dari keretakan tata kelola negara. Banyak pengamat menilai penghapusan lembaga pengawas ASN menjadi titik kritis, karena lembaga itu awalnya berfungsi menjaga integritas seleksi pejabat. Ketika lembaga itu hilang, proses pengangkatan pejabat menjadi makin tertutup, makin subjektif, makin rawan kepentingan, dan sistem meritokrasi perlahan mati. Saat meritokrasi runtuh, yang muncul berikutnya adalah fenomena aneh dan janggal. Ada aktivitas besar yang luput dari pengawasan. Ada perusahaan yang bisa beroperasi seolah tanpa kendali. Ada fasilitas-fasilitas yang mencurigakan, yang menurut laporan publik berjalan tanpa pengawasan ketat negara. Fenomena-fenomena seperti ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah negara benar-benar mengontrol wilayahnya? Atau ada kekuatan lain yang mengendalikan di balik layar? Dan pertanyaan itu semakin kuat ketika data-data mobilitas, penerbangan, dan aktivitas di lapangan tidak sinkron dengan data nasional. Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini masalah kedaulatan. Selanjutnya, kita masuk ke Proyek Strategis Nasional, PSN, program raksasa yang seharusnya menjadi mesin pembangunan bangsa. Namun, banyak laporan publik dan temuan pengawasan mengungkap dugaan kebocoran anggaran yang sangat besar. Ada dana publik berjumlah besar yang tidak sampai ke tujuan. Ada aliran dana yang berpindah ke pihak-pihak yang tidak seharusnya. Ada dugaan korupsi yang nilainya tidak main-main. Ketika anggaran raksasa bocor, yang rugi bukan pemerintah, yang rugi adalah rakyat. Karena pembangunan melambat, proyek terbengkalai, harga naik, dan kesejahteraan tertunda. Semua itu meninggalkan beban besar bagi pemerintahan berikutnya, termasuk pemerintahan Presiden Prabowo hari ini. Inilah titik krusialnya. Presiden Prabowo mewarisi sebuah sistem yang penuh celah, penuh lubang, penuh jaringan lama yang masih kuat. Ada aktor-aktor lama yang masih punya pengaruh, ada buzzer, ada kroni, ada pihak yang ingin mempertahankan pola lama. Pertanyaannya sederhana, apakah pemerintahan sekarang berani membongkar semuanya? Berani membuka kebijakan lama? Berani membuka data lama? Berani mengungkap siapa yang bermain di balik proyek besar? Berani menyeret siapapun yang melanggar hukum tanpa pandang bulu? Publik sedang menunggu, karena bangsa tidak bisa dibangun dengan dasar yang rapuh. Fondasi yang lama harus dibedah, dibersihkan, diperbaiki dari akar. Rakyat tidak butuh drama, rakyat tidak butuh bisingnya buzzer, rakyat butuh transparansi. Jika pemerintah mengungkap kesalahan masa lalu, menunjukkan bukti, membawa pelaku ke pengadilan, publik pasti mendukung. Karena yang dirugikan adalah rakyat itu sendiri. Rakyat lelah dengan kebocoran anggaran, rakyat lelah dengan pejabat tidak kompeten, rakyat lelah dengan oligarki yang terus berulang.
Ini saatnya negara hadir kembali, negara kembali kuat, dan pemerintah kembali berdaulat. Dan pada akhirnya, semuanya kembali pada satu titik. Presiden punya dua pilihan, bertindak atau diam. Jika bertindak, Indonesia punya kesempatan memperbaiki kerusakan lama, membersihkan tata kelola negara, membangun sistem meritokrasi yang benar. Jika diam, maka diam akan diartikan dua hal, takut atau ikut mengkhianati rakyat. Rakyat tahu bedanya, dan sejarah selalu mencatat dengan jelas. Inilah saatnya bangsa menatap ke depan. Warisan kelam masa lalu harus dibongkar, kebijakan bermasalah harus diperbaiki, dan masa depan harus dibangun dengan fondasi yang bersih. Rakyat menunggu tindakan nyata, rakyat menunggu perubahan besar, dan rakyat siap mendukung pemimpin yang berani membuka kebenaran.